بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالصفاء اليوم محاسننا واغفر لنا الله واسع الكرم يا الفاتحة بنية القبول وتمام كل وصول وممل وعدنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارف ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى الروح من شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاه من الرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya apa? Wa'an Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa an afaqi ma'dhubin ajizin anin nusuki binafsihi linahwi zamanatin aw maradin la yurja bur'uhu bi ujrati mislin fadlat amma yahtajuhul ma'dubu yaumal istijari. Wajib membadalkan haji dari orang yang pedalaman, yang jaraknya antara Mekah dengan tempat tinggalnya perjalanan jarak qasar. Ma'dubin, orang yang cacat. Ajizin anin nusuki, yang tidak mampu menjalankan ibadah binafsihi secara sendiri. Linahwi zamanatin, karena sudah zaman, sudah tuanya. Au maradin, atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Bi ujrati mislin, dengan membayar upah. Fadulat amma yahtajuhul ma'dubu, yang lebih dari kebutuhannya orang yang lemah itu, yaumal istijari, di hari mengupahi orang tersebut. Orang membadalkan haji tentu menjadi wajib kalau semasa hidupnya dia ada kewajiban haji, tapi dia belum jalanin hingga akhirnya wafat, maka harta warisannya wajib didahulukan untuk mengerjakan haji. Kalau meninggal ketika hidup dia punya kemampuan untuk haji, tapi belum berangkat juga. Begitu juga orang yang jaraknya jauh antara Mekah dengan rumahnya lebih dari perjalanan salat qasar 89 kilometer.
Jaraknya lebih. Dan juga orang itu lumpuh. Ma'dzub. Orang itu sudah lumpuh. Nggak mampu menjalani ibadah haji sendiri. Maka ini pun dia wajib membadalkan haji. Dia ada kemampuan. Waktu sehat kagak berangkat-berangkat. Sampai dia sakit. Sampai dia tua. Udah lemes gak bisa jalan. Ya. Karena saking dia usianya yang sudah tua. Dia gak bisa jalan. Kaki udah gak bisa digerakin. Saking tuanya. Atau jalannya juga direndeng pelan-pelan. Ya. Nah. Atau memang karena dia sakit. Sakit yang gak mungkin sembuh. Stroke. Ya, stroke-nya udah parah. Ya. Dibawa ke rumah sakit. Ya. Cuma numpang ngimpus doang. Ya. BPJS-nya udah habis, pulang lagi. Begitu doang, disuruh pulang lagi. Berapa? Jatahnya BPJS cuma 3 hari. Silakan pulang lagi. Pulang lagi. Ya. Emang udah lumpuh. Nah, kalau yang seperti ini, dia wajib meminta bikin badal haji dengan memberikan bayaran upah. Ya. Dia udah ngomong dah. Ya, ngomongnya udah pelok. Ya, ini haji, ya, kita bikin haji. Udah, ya, duitnya ada. Udah minta orang bayarin badal haji. Nah, itu ya. Jadi itu. Itu yang penting dia uangnya ada lebih. Wa amma ada mu'nati nafsi wa yali. Dan juga selain biaya dirinya dan keluarganya. Artinya dia mau bikinkan badal haji memang ada lebihnya. Buat dirinya, buat keluarganya. Kalau nggak ada duitnya ya nggak usah. Ya. Jadi badal haji kalau yang ada duitnya. Orang kan kalau mau bikin badal haji ya harus pakai duit. Ya. Ya sekitar 16 atau 20 ya bisa udah bikin badal haji. Kasih dah 15 juta atau 10 juta. Ya. Kalau badal umroh kan cenggo. 1.500, 1.500.000, ada 1.000.000, ada 1.500.000 kalau umroh. Wala yasihu an yahujja an ma'dubin bighairi iznih. Enggak sah orang membikinkan badal haji dari orang yang sudah lemah tanpa seizinnya. Jadi kalau mau bikin badal haji harus izin dulu. Ya. Saudaranya lumpuh, belum haji, saya mau bikinin nggak bisa langsung bikin, izin dulu, telepon. Mau gak saya bikin badal haji? Nah, udah. Ya. Li'annal hajja yaftaqiru linniyati. Karena haji itu butuh niat. Wal ma'dhubu ahlul laha walil izni. Sementara orang yang lumpuh, dia adalah orang yang mampu untuk niat dan berhak bisa memberikan izin. Ya, jadi kalau kita mau bikin badal haji, siapapun, kalau orang itu lumpuh, maka wajib minta izin. Kecuali kalau dia sudah meninggal. Ya, kalau lumpuh masih. Arkanuhu al-haji. Dan rukun-rukun haji sittatun. Nah, sekarang hukum menjalankan ibadah haji
Ada rukun, ada wajib. Ada rukun, suatu perbuatan yang wajib yang harus dilaksanakan dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Tapi kalau wajib, suatu perbuatan yang harus dilaksanakan dan bisa diganti dengan yang lain bila ditinggalkan. Ya kalau rukun nggak bisa diganti, tapi kalau wajib bisa diganti. Itu bedanya. Nah, rukun haji 6. Ahaduha ihramun bihi ay biniyati dukhulin fihi. Yang pertama ihram. Rukun haji yang pertama ihram. Ya, harus ihram. Apa itu? Biniyati dukhulin fihi. Niat masuk menjalankan ibadah haji. Jadi ketika mulai mau menjalankan ibadah haji, ihram. Artinya dia harus niat. Sama begitu juga umrah. Harus ihram. Harus niat dulu. Li khabari karena ada hadis innamal amalu bin niat. Amal perbuatan itu sempurna dengan niat. Jadi harus niat dulu. Wala yajibu talaffuzun biha. Dan tidak wajib melapaskannya. Melapaskannya enggak wajib. Ya. Enggak wajib nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Enggak. Tanpa dia ucap asalkan di hatinya ada jadi. Tapi sunnah untuk ya, mengucapkannya. Wa talbiyatun begitu juga talbiyah. Bal yusannani. Ya. Kalau bahkan itu hanya sunnah. Ya. Wa yaqulu biqalbi wa lisani. Maka ia katakan dengan hati dan lidahnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaika ila akhirih. Jadi boleh bagusnya diucap juga diniatkan juga. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Itu ya ihram. Ihram tempatnya ya kalau haji di hotel. Wasaniha yang kedua rukunnya wukufun bi Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi kalau pelaksanaan ibadah haji tanggal 8 itu sudah mulai keluar dari hotel. Dari maktab. Ya, sudah mulai keluar. Ya, pagi-pagi. Nah, di sana dia niat ya, mandi dulu. Jadi kalau dia berada di Mekah, maka niatnya ya di hotel itu, Mekah. Tapi kalau dia dari luar tanah haram, maka dia niatnya ada tempat-tempatnya. Beda kalau umrah. Kalau umrah niatnya bukan di hotel, tapi dia harus keluar tanah haram. Kalau umrah. Kalau haji, kalau dia berada di Mekah, ya dia niatnya di situ. Kalau umrah, dia berada di hotel, dia harus keluar dulu ke mikot. Bedanya di situ ya. Kalau haji, dia tetap di hotel. Kalau umrah, dia harus keluar ke tanah haram, tempat mikot. Nah, kalau tanggal 8 dia sudah selesai, sudah itu baru dia berangkat naik bis. Ya, menuju ke Arafah. Nah, tanggal 8 ke Arafah.
Nah, besoknya yaitu wukuf di Arafah. Dan itu rukun yang kedua, wasaniha wukufun bi Arafata. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ay huduruhu bi ayyi juz'in minha walau lahzatan. Artinya dia hadir bagian anggota tubuhnya yang manapun walaupun hanya sebentar. Jadi wukuf dia harus hadirkan fisiknya. Dia harus hadirkan fisiknya. Yang mana aja. Ya. Yang mana aja. Yang penting bagian tubuhnya ada di Arafah. Umpamanya, ini batas Arafah. Ini bukan Arafah. Kakinya nginjak di sini, badannya di sini. Itu udah jadi wukuf. Ya. Dia tiduran gitu. Separuh di bukan Arafah, separuh di Arafah. Jadi, ya, bagian mananya? Ini bagian tubuhnya ada di Arafah. Walau lahzatan, meskipun cuma sebentaran. Walaupun cuma sebentar. Dia berada di Arafah. Makanya ketika haji, banyak ambulan orang-orang yang ada dikeluarin. Yang dirawat, yang lumpuh ini sakit, yang masih bisa. Itu dibawa. Biar dapetin dia haji. Ya. Ntar udah bos itu, udah. Pas masuk waktu, kadang kan waktu wukuf zuhur. Waktu wukuf mulainya adalah zuhur. Terus itu. Sudah selesai, balik lagi. Wa ingkana naiman, meskipun dia tidur di situ. Biasa kan dia berada di tenda masing-masing. Dia tidur dong dari zuhur sampai maghrib, dia tidur kerjanya. Jadi aumaran, meskipun dia cuma lewat doang. Lewat itu. Ya. Li khabari Tirmizi, karena ada hadis Imam Tirmizi, al-hajju Arafah. Haji itu intisarinya ada di Arafah. Jadi kalau kita mau menjalankan haji, ya Arafahnya harus ada. Ya, Arafahnya. Walaysa minha masjidu Ibrahim alaihissalam wala namirah. Tidak termasuk Arafah Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam dan Masjid Namirah. Di Arafah ada Masjid Nabi Ibrahim, ada Masjid Namirah. Masjid Namirah dan Masjid Ibrahim itu bukan bagian dari Arafah. Jadi dia harus di Arafah dulu, baru ke masjid. Nah. Wal afdaru lizakari tahari mauqifihi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama laki-laki mencari-cari tempat wukufnya Nabi. Nah, bagusnya kalau laki-laki itu nyari tempat wukuf Nabi. Ada posisi wukuf Nabi. Tergantung posisi dari tempat tendanya. Kalau
Jauh ya lumayan jalan kakinya. Di mana tempat Nabi? Wa huwa inda sakharatil ma'rufah. Nabi itu tempatnya di sisi dari yang batu-batu yang sudah diketahui. Jadi Nabi itu ada batunya, batu secara khusus. Itu tempat hukum Nabi. Kalau bisa berada di situ. Kamu tahu kalau sekarang biasanya orang Arab begitu. Kalau ada situs-situs yang bersejarah yang dijadikan sesuatu berlebihan, dihilangin. Biasanya kan orang begitu. Kalau mau sunnah, yang laki-laki cari tuh, dudukin. Wasumiyat Arafatu qilah. Dinamakan itu Arafah li'anna Adama wa Hawa ta'arafa biha. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemu di situ. Jadi dinamakan Arafah pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Bertemu di situ. Ketika diturunkan dari surga, Nabi Adam di Hindia, terus Siti Hawa di Jeddah. Turun tuh. Wakila ghairu zalika, ada yang bilang bukan karena Nabi Adam dinamakannya, ada pendapat lain juga bilang. Wa waktuhu, waktunya wukuf baina zawali lisyamsi yaum Arafah. Waktunya wukuf adalah yaitu ketika gelincir matahari, antara gelincir matahari waktu zuhur hari Arafah wa watasi'u Dzulhijjati, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, wa baina tulu'i fajri yaumi nahrin, antara terbitnya fajar hari nahar. Jadi waktu wukuf itu dari mulai tanggal 9 waktu zuhur sampai subuh tanggal 10. Jadi waktu zuhur tanggal 9 sampai subuhnya itu waktu wukuf. Masih bisa. Jadi andai kata dia wukufnya malam masih jadi. Masih jadi. Andai kata dia telat datangnya, dia haji mandiri. Ya. Wa sunnah lahul jam'u bainal laili wan nahar. Sunnah ia menggabungkan malam dan siang. Yang bagus di Arafah ketika dia akan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, dia mendapatkan siang juga, mendapatkan malam juga. Ya perginya berarti setelah maghrib. Itu aturan pemerintah di sana. Ya, mulai diberangkatkan habis maghrib semuanya. Ya, habis sholat maghrib ya jamaah, udah mulai siap-siap berangkat. Bis sudah disiapkan, mulai berangkat dari situ menuju Arafah, menuju Muzdalifah. Ya, ada yang berangkatnya jam 9, ada yang berangkatnya ya, jam 10, macam-macam. Wa illa araqa dama tamattu'in nadban. Kalau dia enggak melakukannya antara malam dan siang, dia tidak lakukan sunnah, dia memotong kambing sunnah. Ya, sunnah aja. Jadi nyembelih kambing. Nah, itu diantara salah satu rukun haji, ihram dan wukuf di Arafah. Ya. Tsumma qala wa salisuha tawafu ifadatin wallahu a'lam bis-shawab.
bacaannya mana? Hmm. Walamma su'ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam an ma'na syarhi al-mazkuri fi qawlihi ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih faqala alaihi salatu wassalam inna an-nura iza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadruhu wal fasaha ila fahal li zalika min alamatin qala na'am at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang makna penjelasan firman Allah yang berbunyi afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, bukankah ya, orang yang Allah Ta'ala lapangkan dadahnya terhadap Islam, bahwa ala nuri mirrabih, maka dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Apa itu maksudnya? Orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam, ketika dia mengaku sebagai orang Muslim, maka dadahnya akan menjadi lapang. Dan itu tandanya ada cahaya Allah yang masuk ke dalamnya. Jadi kata Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka orang yang Allah lapangkan dadanya karena Islam, berarti orang itu sudah menerima cahaya dari Allah. Ya. Kalau sudah masuk cahaya dari Allah, itu tandanya orang itu sudah menerima Islam dengan benar. Lalu Nabi berkata, apa maksud ayat ini? Nabi jelaskan dalam hadisnya, innan nura, cahaya, iza dakhala qalba, bila mana masuk ke dalam hati, insyaraha lahu sadru wan fasaha. Kalau cahaya sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan menyebar ke dada. Ya, akan menyebar tuh. Kalau cahaya Allah masuk ke dalam hati, itu dia akan menyebar. Itu tandanya orang menerima cahaya dari Allah. Kita hidup butuh cahaya. Hati kita butuh cahaya. Jangan sampai hati kita ini gelap. Ya. Seperti mobil dan motor. Mobil dan motor akan bergerak ketika dia butuh pengapian. Kalau ada percikan api, tanda di situ hidup dia mobil. Tapi kalau sudah nggak ada percikan api, ya udah nggak selamat. Begitu juga hati butuh cahaya, ya, untuk menggerakkan anggota tubuh dalam kebaikan-kebaikan. Maka Nabi katakan, kalau orang cahayanya masuk ke dalam hati, itu ada tanda-tandanya. Ya. Pasti dia akan menyebar. Nabi ditanya, wahal min alama, apakah tandanya ya Rasul, bahwa orang-orang tersebut cahayanya masuk ke dalam hati dan menyebar, ada tandanya. Apa? At-tajafi andaril ghurur. Orang itu menjauhi kehidupan dunia. Tuh, kalau orang itu menjauhi kehidupan dunia, itu tandanya dia cahaya masuk ke dalam hati. Tapi kalau dia masih sibuk dengan dunia, itu tandanya cahaya belum masuk ke dalam hati. Kalau cahaya belum masuk ke dalam hati, maka hatinya redup-redup. Kalau hatinya redup-redup, bisa jadi gerakan untuk
melakukan ketaatan susah, sulit. Mau melakukan ketaatan sulit. Kenapa? Cahaya hati redup. Cahaya hati redup. Mau ngapain tuh? Mau baca Quran seger. Ya, mau sholat jamaah seger. Mau ngaji seger. Mau ibadah sholat sunnah seger. Mau ngapain aja seger. Ya, itu tanda di mana? Hatinya gelap. Hatinya gelap. Nggak ada pancaran sinar yang menggerakkan tubuhnya untuk berbuat taat. Maka tanda di mana hatinya itu hidup, masuknya cahaya Allah. Yang pertama, at-tajafi an daril hulul. Dia menjauhkan kesibukan duniawinya. Kesibukan duniawi bukan kerjaan aja. Apapun yang dia lakukan, apakah ngobrol, ataukah nonton, ataukah nongkrong, ataukah apapun yang tidak mengandung unsur-unsur akhirat di dalamnya, maka jelas itu perbuatan yang penuh dengan duniawi. Kalau sudah penuh, maka cahaya tidak akan masuk. Cahaya nggak akan masuk. Itu tandanya. Tinggal kita ngerasain. Ya. Apa pengaruhnya? Saya malas ibadah. Ya itu. Berarti hati kita gerakan. Yang kedua apa? Wal inaba ila daril khulud. Kembali ke negeri yang abadi. Dia selalu mengerjakan kerjaan akhirat. Dia kembali kepada akhirat. Dia akan mengingat akhirat. Dia suka, dia cinta. Ya. Dia pengen tuh. Itu tandanya. Dunia dia tinggalin. Tapi akhirat dia deketin. Pengen. Kalau udah masuk waktu sholat, dia langsung pengen sholat. Udah masuk waktu ngaji, dia pengen ngaji. Ya. Dia pengen baca Quran, dia pengen sholat malam. Terus itu yang dilakukan. Maka itu tanda hatinya bahwa orang tersebut masuk cahaya ilahi di dalam hati. Dia lagi cinta. Apalagi yang ketiga, wal isti'adat lil maut qabla nuzulih. Dia mempersiapkan untuk kematian sebelum datangnya kematian. Orang kalau berpikir urusan mati, tandanya cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau dia nggak ngusung, nggak mikirin urusan mati, ya sudah. Urusan mati bukan sekedar dipikirin doang, tapi dia persiapkan. Karena orang mati itu disebut orang yang pulang ke rahmatullah. Orang kalau pulang biasanya bawa perbekalan. Orang kalau mau pulang kampung, enak kalau bawa bekal. Kan gitu. Pulang kampung dia bawa bekal, enak. Tapi kalau dia pulang kampung nggak bawa bekal, bingung. Bagi apaan ini? Kagak enak juga. Sama juga. Orang meninggal, orang mati harus punya persiapan bekal. Apa bekalnya? Amal. Amal kita ada dua. Ada amal baik, ada amal buruk. Yang sangat menolong kita adalah amal baik. Kalau amal buruk justru menyengsarakan. Maka yang perlu kita miliki adalah amal-amal baik. Persiapkan bekal. Itu tanda bahwa hatinya hidup karena sudah dimasukkan cahaya ilahi di dalam kalbu kita. Ya. Jadi itu tandanya 3. Selalu mempersiapkan, ingat kematian deh. Ya Allah, ntar kalau saya mati, ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya. Dan kita tidak bisa lari. Ya. Tapi yang kematian adalah bukan sesuatu yang kita takuti. Yang perlu kita takuti adalah bagaimana kematian kita. Apakah selamat ataukah tidak. Ya. Karena lari ataupun tidak, ya tetap aja. Ya. Kita bakal kedatangan mati. Sama antara malam dan gelap. Gitu ya.
Kita nggak usah nungguin malam, ntar juga bakal datang. Tuh ya. Aduh, saya nggak suka gelap ini. Saya nggak suka gelap ini. Kegelapan. Ya bagaimana juga nanti kau bakal menghadapi gelapnya suasana. Gitu ya. Nah, wah gelap matahari ini. Ah, udah. Bagaimana caranya kalau kau tidak suka dengan kegelapan? Beli lampu, terangin lampu. Supaya bisa teratasi. Tuh. Nggak bisa kita menghindar dari malam. Nah, nggak mungkin. Pasti kita akan menghadapi suasana malam hari. Begitu juga kematian. Kita nggak bisa menghindar dengan kematian. Pasti. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi kematian, kita benar-benar tidak bermasalah dengan kematian itu. Apa? Kau harus memiliki amal soleh. Sama seperti di malam hari. Ketika di malam hari yang gelap gulita, maka kita sudah mempersiapkan lampu untuk menerangi dalam kehidupan kita di saat malam hari. Begitulah kematian. Bukan sesuatu yang kita takuti, tapi kematian itu adalah sesuatu yang harus dan kita hadapi. Tapi permasalahannya adalah yang kita khawatirkan adalah bekal apa yang akan kita bawa setelah kita mati. Maka kalau kita sudah punya pikiran begitu, maka berupayalah untuk selalu persiapkan bekal. Kalau masih saja disibukkan dengan urusan-urusan yang bukan akhirat, maka akan sia-sialah ya, usia kita. Padahal dalam akhirat kita bakal ditanya, ya, an umrihi fima ablah. Ditanya umurmu sudah kau habiskan kemana saja tuh umur. Udah dari muda, dari anak-anak, remaja, ya, muda, tua, habiskan kemana tuh umur? Ditanya, apa yang sudah kau lakukan? Ya, apa yang sudah kau lakukan? Dari muda kau tidak ada kerjaan, kecintaan dengan akhirat. Nah, sekarang sudah waktunya tua, masih kurang suka juga. Waduh, udah gimana nanti kita mempertanggungjawabkan pertanyaan itu? Maka penting selalu ingat kematian agar kita lebih waspada dengan meningkatkan amal-amal soleh tersebut. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah fil Bidayah. Imam Ghazali berkata dalam kitab Bidayah. Wa tafakkar fi qasri umrika wa in ishta masalan mi'ata sanatin bil idofati ila maqamika fid daril akhirati wa hiya abadul abadi. Pikirkanlah pendeknya umurmu. Kata Imam Ghazali, pikirin umurmu tuh pendek. Umurmu pendek. Wa in ishta masalan mi'ata sanatin, meskipun kau hidup 100 tahun, itu pendek. Usia kita 100 tahun, itu pendek. Tuh. Kenapa? Bil idopati ila maqamika fid daril akhirah. Ketika disandarkan, dibandingkan kedudukanmu di negeri akhirat, wahyal abadul abadi, yaitu selama-lamanya. Kalau perbandingan hidup di dunia dengan akhirat, itu lebih lamaan di akhirat dibandingkan dunia. Walaupun usia 100 tahun pendek. Kalau kau merasakan kenikmatan dunia 80 tahun, itu mah sedikit nikmat dunia cuma 80 tahun. Kalau akhirat selama-lamanya. Kalaupun di dunia merasakan penderitaan, saya sudah susah 20 tahun, emang lama, pendek itu. Ente merasakan kesulitan, penderitaan di dunia selama 20 tahun, selama 30 tahun, susah terus. Kalau di dunia saja yang 30 tahun itu kau terasa susah, maka apalagi nanti di akhirat selama-lamanya. Maka perbandingan dunia dengan akhirat jauh dibandingkan dengan akhirat. Maka perlulah kita memperhatikan dalam kehidupan di dunia ini, renungkan bagaimana di akhirat nanti. Ya. Maka amal ibadah di dunia walaupun sedikit, maka sebagai umat Nabi akan berlipat-lipat ya, ganjarannya.
Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalu masyaqqata wa zulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an tastariha biha 20 sanatan. Pikirkan juga bagaimana kau menanggung kesulitan, kehinaan dalam mencari dunia sebulan, setahun. Berharap kau pengen istirahat 20 tahun. Pikirin juga tuh. Udah menanggung kesulitan, kerja di dunia, penuh kehinaan. Sebulan, setahun. Pengen, saya istirahat 20 tahun aja. Tapi itu juga dikit dibandingkan akhirat istirahatmu. Kalau mau istirahat yang benar nanti di akhirat. Tuh, ya. Fakaifa la tatahammalu zalika ayyaman qala ila roja al istirahati abadul abadi. Maka bagaimana kamu tidak menanggung dalam hari-hari yang sedikit mengharapkan istirahat selama-lamanya. Jadi kalau kita mau pengen istirahat yang lama-lama benar, ya di akhirat tuh yang lama. Kalau ngarepin, kalau kerja, aduh saya mau pengen pensiun aja dah. Saya mau istirahat gitu ya. Kalau mau istirahat yang benar mah nanti di akhirat tuh yang selama-lamanya. Tapi semuanya tergantung amal. Kalau amal kita bawa amal, enak istirahat kita benar-benar. Kalau amal kita kagak ada, rugi. Bukan istirahat, yang ada penderitaan di akhirat nanti. Ya. Summa qala wa la tutawwil amalaka wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dzakkarna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.